rupiah itu memang benar kata Pak Peri, setiap menjelang Mei itu melemah. Di Maret melemah. Tahun lalu di podcast kita, saya mengatakan ini cari keseimbangan baru. Fundamentalnya itu memang orang yang membutuhkan minyak, udah nggak bisa dapat barang karena yang jual maunya di 90. Kenapa banyak orang membuat analisa konsensusnya 3 cabang ini, cuman sampai 100? Karena melihat flow order tadi, Mas Awad. Kalau Fed rate turun di tengah ekspektasi inflasi naik, maka US Treasury yield-nya naik gitu loh. Dan gap antara US Treasury yield dengan Fed rate yang terlalu lebar, itu menunjukkan tidak kredibel bank sentralnya. Mengapa Amerika Serikat juga bisa pakai politik bunga rendah Fed rate? Kalau Amerika Serikat tadi kan dengan menekan inflasi dengan yang namanya harga energi. Jepang nyimpen duit di dia negatif. Lah kalau nyimpen duit negatif, mana mau orang nyimpen duit kan? Memang kamu nggak nyimpen duit di saya. Kamu nyimpennya surat berharga pemerintah. Jadi sebetulnya konsep quantitative easing siapa pelopornya? Jepang. Hidup ini pilihan Pak Jenderal. Nggak bisa dapat semuanya. Nggak bisa dapat semuanya. Kalau Anda menginginkan yield surat utang kita itu terlihat stabil, maka harga yang harus kita bayar pelemahan nilai tukar. Logis ya. Logis. Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya ditemani sahabat saya, Mas Yanuar Rizki. Assalamualaikum, Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menyoroti hal yang nampaknya belum banyak jadi pembicaraan serius, yaitu soal dinamika US Treasury ya. US bond ya, US bond note, juga Jepang saya kira, bondnya Jepang dan tentu SBN. Nah mungkin kita lihat tayang dulu nih Mas. Ini kan, ini debat rate kan masih 3,75 ya selama beberapa bulan ini. Tetapi si US 10-year note bondnya, SBN 10 tahunnya Amerika, itu kan ke sana tuh sampai ke 4,669% tanggal 19. Hari ini tadi masih segitu saya lihat. Nah itu berarti selisihnya kan 1,2-an ya, 1,1. Pada saat bersamaan ini menarik juga ini si suku bunga acuan Jepang ya 0,75. Ini kalau ditarik ke lama kan minus ya. Ini minus ini malah kan. Sekarang 0,75. Nah sementara juga SBN 10 tahunnya Jepang sudah 2,786. Ini kelihatannya tertinggi selama berapa? Ke angka 90 ini, tahun 90 segitu. Ya, kalau tadi The Fed memang fluktuasi ya, setahun yang lalu sempat segitu juga. Nah, next. Nah, sementara Indonesia kan begini nih, masih ditahan 4,75, tapi itunya terus naik. Dan belum lagi selisih di antara ketiga-tiganya. Nah, kita semua pengen dijelasin Mas Yanuar nih. Mungkin pakai literasi dulu Mas, apa yang dimaksud The Fed rate, lalu surat SBN itu bagaimana, terus hubungan keduanya bagaimana, terus pengaruhnya terhadap Indonesia bagaimana. Terserah Mas Yanuar mulai dari mana. Oke, gini Mas Walil. Pertama, sebetulnya kalau kita lihat ya, kan ada 2 mandat nih kalau kita ngomongin The Fed. Mandat pertama itu menjaga kestabilan harga inflasi. Mandat kedua itu adalah sebetulnya soal unemployment rate, pengangguran. Makanya sebetulnya kalau Fed rate itu dia bisa melihat poinnya itu ke mencegah inflasi, jadi artinya ke depan kurva agar inflasi tidak naik gitu ya. Bisa juga sebetulnya kalau dia ngelihat, kalaupun misalnya kan gini, konsepnya itu adalah inflation targeting framework. Jadi kalau The Fed tuh melihat di depan itu ada inflasi, maka dia naikin nih suku bunganya, gitu karena supaya inflasinya tertahan. Ya, karena bank sentral tuh prinsipnya, bank sentral yang kredibel itu dia punya kebijakan tuh ahead the curve, di depan kurva, bukan di kurva. Mencegat lah ya. Apalagi kalau udah terlambat kurva, itu kan nggak kredibel gitu. Jadi bank sentral yang kredibel itu dia kalau bisa melihat ahead the curve. Jadi kalau ahead the curve-nya dia lihat kemungkinan akan inflasi, maka sebenarnya dia naikin suku bunga. Kalau dia naikin suku bunga, sebetulnya inflasi ini bisa dicegah dari penaikan suku bunga di sini. Gitu loh. Nah, tapi dia juga bisa melihat gitu loh. Makanya kalau kita lihat FOMC meeting, jadi FOMC meeting tuh agak beda sih. Kalau kita kan rapat Dewan Gubernur, isinya anggota Dewan Gubernur ya. Kalau mereka tuh FOMC, anggota Board Governor dia, tapi dia juga kan ada konsep-konsep negara bagian kan kalau dia. Jadi ada, kalau di kita kepala-kepala wilayah lah, kepala-kepala wilayah BI gitu. Tapi kan
Dia sendiri ya, otonom ya. Ya, jadi dia misalnya The Fed New York, The Fed Chicago gitu loh. Nah, FOMC itu sebetulnya rapat Dewan Gubernur yang melibatkan juga negara bagian. Beberapa negara bagian. Kalau di kita kan prinsipnya itu kepala wilayah aja kan. Kalau di mereka ada model gitu. Itu yang disebut dengan FOMC meeting. Nah, biasanya dalam FOMC meeting itu ada stance. Misalnya sekarang chairnya Jeremy Powell. Dia menganalisa dari assessment, dia ada tuh apa aja menurut dia tentang data itu. Terbuka untuk publik. Terbuka, bisa kita baca. Bisa kita baca. Nah, terus nanti kalau di kita deputi gubernur senior ya, kalau dia co-chair, jadi artinya memberikan pandangan. Nanti siapa memberikan pandangan, di situ ada. Nah, nanti mereka akan ngambil voting gitu terhadap kondisi ini sebetulnya siapa yang setuju Fed rate naik, siapa yang setuju tidak, siapa yang setuju tetap. Dan notulensinya bisa dibaca publik. Bisa. Jadi kita enggak loh, kita langsung pengumuman. Kita langsung pengumuman aja. Dan kita tahu di dalam bagaimana. Kita juga nggak pernah tahu sebetulnya siapa yang melakukan dissenting. Kalau di The Fed memang kita bisa baca. Bahkan dia ada summarize-nya. Jadi summarize-nya itu misalnya seperti juga kita pakai data ini, misalnya angka inflasi yang di curve-nya berapa, kemungkinan inflasi di depannya itu dia selalu pakai 3 gini Mas Awalil. Jadi dia selalu pakai misalnya kemungkinan inflasi itu moderatnya di sini, optimisnya berapa, pesimisnya berapa. Jadi itu yang selalu jadi acuan dari FOMC meeting. Tapi dia juga punya angka tentang penyerapan lapangan kerja. Jadi satu data itu dia juga kemudian melihatkan data gitu, penyerapan lapangan kerjanya gimana. Dan dia juga punya data gaji, upah sektor pertanian, farm payroll di farm sektor. Dan sektor non-farm. Jadi 3 itu Mas Awalil. Jadi dia itu menggunakan 3 basis data itu. Satu terkait dengan kemungkinan inflasi, ya. Kedua terkait dengan penyerapan lapangan kerja. Ketiga tentang wages ataupun gaji. Data sama tapi pendapat mereka bisa beda. Bisa beda. Nah, jadi misalnya saja, saya ambil contoh. Misalnya saja ada satu anggota dari FOMC bilang, udah deh, kita karena sekarang spekulasinya terlalu berlebihan, itu arti sebenarnya tandanya sebetulnya inflasi. Udah deh, kita naikin aja Fed rate-nya. Nah, yang lain kemudian mengatakan, oh kalau Fed rate-nya dinaikin, ternyata itu mengakibatkan terjadinya seasonal, dalam artian di Amerika Serikat itu Mas Awil, ada juga orang yang kerjanya itu, ya kalau di kita mungkin hari ini kerja, besok nggak kerja, tergantung. Nah, yang seasonalnya kena nih, jadi kena unemployment. Terus dia juga bilang, kalau kita naikin misalnya inflasinya ke sini, ternyata struktur upahnya nggak bisa mengadjust. Jadi upah real turun. Upah real turun. Makanya dia itu ada yang disebut dengan equilibrium. Titik inflasi optimal yang bisa tetap menyerap lapangan pekerjaan, yang bisa tetap direspon oleh upah. Itulah yang mereka putuskan. Dia bisa aja bilang gitu, nih kalau Fed rate-nya kita naikin, kena nih yang namanya penganggurannya, kena nih namanya upah realnya. Nah, singkat cerita Mas Awalil, saya mengamati ini terutama sejak mereka mengambil kebijakan normalisasi ya. Jadi normalisasi ini sebetulnya dia ingin membuat neracanya The Fed itu lebih sehat lah. Jadi dengan kata lain gini loh, kayak sekarang nih kita lihat nih. Saya ambil contoh dulu sebelum kita ke sini biar ada konteksnya di kita. Kemarin ya di salah satu media saya baca Pak Gubernur BI kita, Pak Peri Warjio, dia mengatakan kalau memang apa yang diinginkan sebagai konsensus nasional bahwa kurs itu ada di 16.500, maka menurut Pak Peri harus ada pengetatan likuiditas. Gitu ya, Mas Awalil ya. Nah, kalau kita baca dengan bahasa sederhana, sebetulnya artinya kalau BI mau ke 16.500, BI mesti membuang amunisinya. Karena fokusnya mengejar kurs di 16.500. Nah, konsep normalisasi itu kurang lebih seperti ini, Mas Awalil. Jadi karena The Fed itu menjalankan kebijakan quantitative easing sebelumnya,
isi neracanya itu banyak yang isinya itu surat utang pemerintah Amerika Serikat, terus mortgage bond securities yang artinya surat berharga yang KPR yang gagal bayar di tahun Dipegang oleh bank sentral. Bank sentral itu alat likuiditas dia. Jadi ketika dulu dia memberikan injeksi likuiditas ke pasar, pasar memberikan surat utang ke dia kasih uang. Nah ini harus dibalik Mas Awalil, karena kalau enggak ibaratnya kasarnya pasar itu hidupnya dari uangnya the Fed gitu. Nah, mereka kan memang menganut sistem mekanisme pasar kan. Kalau terlalu dikontrol oleh negara, itu juga pasar menjadi tidak sehat. Dan mereka kan memang mazhabnya sangat meyakini bahwa redistribusi kesejahteraan ketika pasarnya bekerja kan. Makanya mereka punya yang namanya normalisasi kebijakan agar pasar itu bisa bekerja lagi secara pasar gitu, bukan tergantung kepada bank sentral. Gitu loh. Itu normalisasi. Itu normalisasi. Normalisasi ini artinya orang yang selama ini mendapatkan bantuan likuiditas dengan ya ada macam-macam programnya, ada term auction facilities, ada repo dan sebagainya, tapi pada intinya adalah menyerahkan satu surat berharga, nanti dapat uang, ada kontraknya, ada yang bunga yang dibayarkan oleh the Fed, ke the Fed gitu ya. Nanti ada satu titik kalau the Fed mengatakan normalisasi, kamu beli balik. Iya. Kurang lebihnya gini, Mas Awalil lagi sulit, tapi Mas Awalil punya aset. Atau kita gambaran realnya deh. Mas Awalil sekarang lagi sulit, karena kena krisis lah, krisis likuiditas. Pemerintah juga di sini lagi sulit. Saya anggap Mas Awalil ini market participant. Bisa kalau di Amerika Serikat kan nggak hanya perbankan, ya ada investment bankers, ada segala macam. Pokoknya intinya market participant. Yang disebut oleh dia primary dealer. Jadi kalau nanti pemirsa kita tuh ada yang mau masuk ke websitenya The Fed, itu nanti ada istilah primary dealer. Nah, primary dealer itu sebetulnya kalau di kita kan yang bisa masuk operasi moneter perbankan. Perbankan. Kalau di The Fed namanya primary dealer. Tidak hanya perbankan. Ada beberapa primary dealer. Ya bisa dilihat lah nanti oleh pemirsa kita ya. Jadi ada primary dealer. Nah, jadi si primary dealer ini misalnya dia lagi membutuhkan likuiditas. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat sendiri membutuhkan yang namanya penyerap surat utang. Nah, ini yang disebut dengan cetak uang itu, Mas Awalil. Jadi yang diciptakan itu, oke, primary dealer, beli dulu ya surat utang pemerintah Amerika Serikat. Loh, saya lagi sulit. Iya. Lah, justru dengan kamu beli itu, nanti kamu datang lagi ke saya. Digadai. Saya kasihlah uangnya. Gitu loh Mas Awalil. Jadi pada waktu setelah 2008 itu Amerika Serikat itu mengalami dua masalah sekaligus. Sektor keuangannya terganggu, sektor fiskalnya terganggu. Itulah yang disebut dengan quantitative easing. Nah, bagaimana caranya agar yang namanya ketika pemerintah itu mengeluarkan kupon surat hutang itu bunganya nggak tinggi, maka ada referensinya itu apa? Salah satunya Fed rate, salah duanya yield. Ya, di pasar sebenarnya. Di pasar. Jadi artinya gini, kalau Fed rate-nya 3,25, kalau pemerintah mau mengeluarkan surat utang, ya kurang lebih 50-100 basis poin di atas itulah. Normalnya begitu ya. Normalnya begitu. Jadi artinya ya berarti ngeluarin surat utangnya di angka 4%-an. Gitu Mas Awalil ya. Tapi bisa saja sebetulnya yang terjadi itu seperti hari ini. Fed rate-nya itu ditahan tetap oleh the Fed. Bahkan turun kemudian ditahan. Tapi sebetulnya ekspektasi inflasinya udah meningkat. Bahkan bukan hanya ekspektasi, tapi juga kebutuhan orang untuk mengkompensasi inflasi. Tapi yang namanya Fed rate-nya tetap ditahan. Nah, sebetulnya Bank Sentral memberikan keleluasaan. Kalau gitu, kamu akan mendapatkan keuntungannya dengan yang yield yang meningkat. Itu loh Mas Awalil. Jadi dua nih, kita ngelihatnya nih. Bisa dengan Fed rate, bisa dengan membiarkan si yield-nya yang naik. Jadi, seperti juga saya pernah mengumpulkan di sini, sebetulnya inti perdebatan ini, cara Keynesian melihat inflasi, dan cara kaum monetaris melihat inflasi. Kalau Keynesian melihat inflasi itu
inflasi itu harus dikompensasi oleh yang namanya suku bunga tadi. Karena dia sangat tidak suka dengan spekulasi berlebihan. Tapi kalau monetaris, kalau kamu pakai instrumen ini, yang ada biaya modal untuk pemulihan di sektor real, kalau bahasa gampangnya juga akan kena. Karena biaya modalnya naik. Jadi sebetulnya yang ini dibiarkan saja. Nah, untuk kompensasi inflasinya dari mana? Ya dapat dari market. Nah, Keynesian kemudian mengatakan, kalau ini kan spekulasi berlebihan, menurut kaum monetaris, ini dampak temporer. Iya, nanti akan menyesuaikan sendiri. Nah, ini juga kembali lagi. Ini kalau sekarang kita mau meliterasi apa maksud Gubernur BI Pak Peri bicara stabilitas di DPR. Kan Pak Peri bilang gini, lihat volatility-nya. Maka kalau dilihat volatility-nya selama 20 hari, rupiah itu stabil. Jangan lihat angkanya. Yang kemudian ada anggota DPR yang mengatakan lebih baik Bapak mundur saja gitu kan, kurang lebih begitu ya. Kemudian ada anggota DPR yang lain mengatakan bahwa Bapak ini gimana sih bisa mengatakan rupiah stabil padahal sekarang levelnya udah 17.700. Nah, ini cara pandang ini Mas Awalil. Jadi cara pandangnya itu adalah sebetulnya kalau bagi pendekatan kaum monetaris bahwa pelemahan ini tuh temporer. Untuk memberikan kompensasi temporer juga. Karena dalam situasi yang temporer ada butuh kompensasi inflasi, ya wajar gitu kalau levelnya ke sini. Nah, terus orang mengukur. Kalau gitu kan spekulasi berlebihan. Kaum monetaris punya argumen lagi. Sepanjang, makanya Mas Awalil, saya juga ingin mengulang lagi. Ketika tahun lalu, di sini kita berdua, saya kan bilang bahwa pelemahan rupiah waktu itu mencari keseimbangan baru. Beda dengan sekarang saya ngomong tentang rupiah. Jadi saya juga ingin memberikan gambaran Mas Awalil bahwa cyclical ataupun siklus seperti yang dikatakan Pak Peri itu juga ya boleh kita putar lagi yang di Mei tahun lalu. Jadi waktu rupiah itu memang benar kata Pak Peri setiap menjelang Mei itu melemah. Di Maret melemah. Seasonal itu musiman. Dan tahun lalu di podcast kita saya mengatakan ini cari keseimbangan baru. Nah, keseimbangan baru itu artinya apa Mas Awalil? Dibiarkanlah sebetulnya si rupiah itu naik, melemah. Begitu di level ini, udah. Dari sini ke sini stabil. Turun-turun dikit lah. Ini loh Mas Awalil misalnya kan gambarannya. Sekarang 16.600. Dia tek ke 17.5. Begitu di 17.5-nya, 20 hari ke depannya hanya bergerak ke atas di kisaran cuma 5, Pak Peri kemarin bilang 20 hari 5,5%. Jadi Pak Peri itu mengatakan Mas Awalil, ketika dia sudah sampai ke keseimbangan barunya, 20 harinya itu sebetulnya rupiah stabil karena bervolatility di angka 5,5%. Itu yang dikatakan bahwa sebetulnya tidak terjadi spekulasi berlebihannya. Karena sebetulnya begitu spekulasi berlebihannya itu di mana? Begitu mengadjust ke keseimbangan baru. Tapi kan tidak berlanjut. Argumentasi kemarin dari Gubernur BI 20 hari. Walaupun kalau saya juga punya kontra argumen terhadap apa yang dikatakan oleh Pak Peri. Menurut saya kenapa 20 hari? Karena sebetulnya kalau kita lihat benchmarknya, kenapa saya mengatakan gini? Kita tuh kan melihat satu pikiran tuh harus ada konsistensinya juga, Mas. Betul. Ya nggak? BI kan selalu mengatakan bahwa pelemahan rupiah sekarang itu dinamika geopolitik yang masih memberikan ketidakpastian. Nah, sekarang kita lihat dulu di mana titik awal ketidakpastian geopolitik. Di tahun ini ketidakpastian geopolitik ini terkait harga energi. Itulah Mas Awalil, terkait harga energi yang dipicu oleh isu perangnya Trump. Dengan menyerang instrumennya harga energi. Energi. Artinya, titik kita ngelihat berapa volatility-nya, menurut saya tidak cukup tepat kalau Pak Peri hanya mengatakan 20 hari loh. Karena menurut pendapat saya ya, kita bisa berbeda. Tapi saya juga ingin fair, saya juga memberikan, walaupun saya ingin memberikan bagaimana cara membaca pikiran Pak Peri. Ya tentu yang bisa menjelaskan pikirannya Pak Peri sendiri. Tapi maksud saya mencoba menjelaskan pikiran Gubernur BI dari pakemnya banyak central bankers tentang teori monetaris tadi. Makanya saya jelasin
Biar orang tuh tahu gitu bahwa memang itu ada dasarnya. ada dasarnya. Jadi sebetulnya kalau suka Pak Peri. Nah, kalau berdasarkan pakemnya dia, yang dia jelaskan tuh ya memang areanya dia. Bank sentral biasa Nah, begitu memang dia menjual stabilitas. Stabilitas dalam artian volatility-nya. Volatility yang lebih penting daripada angkanya. Daripada angkanya. Itu yang dia concern gitu. Cuman kan kalau buat kita masyarakat, Mas Awalil, yang kita lihat angka. Ya kan, ini tertinggi dalam sejarah misalnya angka. kan gitu-gitu. Kan jadi ini ada perbedaan persepsi sih. Perbedaan persepsi. Tapi saya juga ingin kembali dulu nih ke yang Pak Peri mengatakan 20 hari. Menurut saya kalau kita ngomongnya geopolitik, berarti kan titiknya harus kita mulai dari sejak perang dimulai. Ya, Maret lah ya. Nah, kalau saya hitung Mas Awalil, ya, moving average kita, ya, volatility-nya itu ada di 9,4%. Oh, tinggi ya. Tinggi. Kalau kita bandingkan sekarang US dollar indeksnya sendiri nggak segitu. Kan Pak Peri gini loh. Benar, saya ingin memberikan gambaran dulu ya. Ya mudah-mudahan kalau orang yang nanti kan kalau kita baca komen itu kalau orang jagoan di pasar keuangan ngomong kita kecetekan kan gitu ya. Tapi kalau kita ngomong terlalu advance juga orang yang di luar pasar keuangan nggak bisa paham. Saya coba cari titik tengah deh. Ya, saya coba cari titik tengah. Apa yang dimaksud oleh Pak Peri tentang annualize? Disetahunkan. Disetahunkan. Pak Peri mengatakan moving average volatility selama 20 hari dalam kondisi stabil karena kalau di analyze dia bilang disetahunkan 5,5%. Ya, itu masih dalam batas wajar gitu. Batas wajar. Artinya ya masih di bawah yield SBN kita loh Mas Awalil. Kurang lebih kan dia mau mengatakan itu. Gitu loh kurang lebih dia mengatakan bahwa dalam 20 hari rupiah itu stabil. Tapi saya sekarang memberikan kontra nih ke Pak Peri. Pak Peri jangan 20 hari terakhir dong. Kalau sekarang kita mengatakan ini terkait dengan faktor geopolitik, sebetulnya volatility ini terjadi sejak itu dimulai kan? Hampir 2 bulan setengah. Iya, kalau hitungan saya, kalau di-analyze-kan, dari itu adalah di angka 9,4. Kalau US dollar indeksnya di-annualize-kan, Mas Awalil, jadi US dollar index volatility-nya selama dari mulai proses DXY-nya itu, kalau kita annualize-kan, kalau hitungan saya, dari mulai titik ketika mulai isu perang ya Mas Awalil ya, itu sebetulnya ada di angka 3,85. Volatilitasnya tidak tinggi ya? Tidak tinggi. Wajar lah gitu. Wajar. Nah, dalam titik ini, maka menurut saya, bahwa sebetulnya kalaupun kita menganggap geopolitik sebagai faktor, kita 2 kali lipatnya dari DXY sendiri. Iya. Ini yang bisa menjelaskan pikiran banyak orang. Kok rupiah kita tuh dropnya jauh banget gitu loh. Terus kemudian terhadap mata uang negara lain pun jatuh gitu loh. Jadi kalau sekarang kita mau presisi Mas Awalil, benar-benar kita membandingkan sebetulnya seberapa volatilenya kita. Menurut saya satu benchmarknya, berapa di-annualize-kan volatility dari US dollar index, berapa volatility USD IDR kita, berapa Singapura terhadap USD misalnya, berapa Malaysia Ringgit terhadap USD, berapa yang lain, itu baru kita bisa mengatakan. Ini volatilitasnya terjaga, baru kita bilang bahwa kita hampir sama dengan yang lain. Berarti kita bisa mengatakan bahwa kita ini benar-benar faktornya geopolitik. Tapi kalau kita out of range, di atas yang lain, berarti menurut saya masalahnya bukan hanya geopolitik. Itu ya kira-kira ada masalah di internal kita sendiri. Makanya Mas Awalil, saya mengatakan beda pendapat ketika kita podcast tahun lalu. Saya selalu mengatakan ini keseimbangan baru. Nanti kalau udah sampai keseimbangan barunya, dia akan... Karena dinamika waktu itu nggak ada peristiwa geopolitik seheboh ini. Makanya kan sekarang kalau menurut saya nggak bisa. Karena ukurannya besar, kedua geopolitiknya belum selesai. Nah, saya ingin memulai dari sini Mas Awalil. Ya, satu Mas Awalil. Di Mei itu seperti dikatakan oleh Pak Peri sendiri, market itu selalu antisipasi yang namanya seperti podcast kita sebelumnya, repeat on itself. Jadi kalau market itu sudah terlalu dalam, maka dia akan repeat balik lagi. Makanya Pak Peri punya keyakinan nanti di Juli juga balik lagi. Menguat lah ya. Meskipun tidak kembali persis seperti semula, tapi menguat. Saya juga ingin memberikan pandangan di sini.
Menurut saya, Menteri Keuangan Purbaya kemarin bilang, kalau saya lihat 2 hari lagi, saham itu akan ke atas. Serok aja dia bilang. Karena fundamental ekonomi kita kuat. Dalam acara APBN kita, saya lihat beberapa potongan videonya. Dia bilang, yang punya dolar jual aja sekarang, karena habis ini akan menguat. Mas Awalil, menurut pendapat saya, dia cara berpikirnya adalah pattern, technical. Iya. Kritik saya nggak usah bawa-bawa fundamental. Kalau ngomongin technical aja. Technical aja. Ya, memang biasanya gelombangnya begitu. Jadi Kalau udah artinya, bawah, artinya kalau kita ngomongin siklus, ngomongin siklus. Saja. Nggak usah bawa-bawa fundamental gitu loh. Jadi artinya kalau memang yang ngegoreng itu udah sampai ke titik puncaknya, dan dia memang ingin ngegoreng balik, ya namanya kayak ngegoreng kan. Kalau tempe terlalu lama di sini ya gosong bawahnya, dia perlu balik gitu loh. Kan gampangnya kan gitu loh. Jadi nggak usah ngomongin bahwa fundamental tempe itu begini loh, nggak usah. Kita ngomong aja bahwa tempenya udah kelamaan digoreng di sisi kiri, pasti akan dibalikin. Jadi maksud saya, kenapa sih? Ya fair lah, fair lah. Kenapa sih kita tuh nggak jujur saja? Ya kalau ada berita-berita baik dibuat begitu, gitu. Kalau pas. Nah ini Mas Awalil menurut saya juga yang mendorong karena keyakinan ini, karena udah ngerasa di titik bawah, keyakinan sesional Mei, datanglah kemarin kan Abang DPR kita, ya kan? Datang dengan kepala BUMN segala macam. Kenapa Mas Awalil? Karena dia menganggap di minggu ini ada 2 katalis positif yang mendukung pola teknikal tadi. Ya, akan rebound lah. Akan rebound. Apa katalis positifnya? Pertama Mas Awalil, di bulan April banyak konsensus di global market melihat, termasuk The Fed sendiri. The Fed itu punya proyeksi inflasi di harga energi setelah Mei kembali ke bawah 70, di 80, 90, dan 100. Skenarionya. Untuk harga energi. Nah, kalau di bawah 70, ruang Fed rate itu untuk turun besar. Pasca Mei. Ya, karena inflasi juga turun. Nah, kalau di 80-90 melambat, landai, kemungkinan besar baru ada penurunan Fed rate di November. Ya. Kalau 100, kemungkinan Fed rate tetap bertahan sampai akhir tahun. Ini yang dibaca orang ketika membaca minutes meeting FOMC yang berlangsung selama tahun ini. Jadi, saya juga termasuk yang melihat berapa sih rata-rata konsensus orang. Saya ngelihat 3 Mas Awalil yang paling dominan. Jadi, jarang yang ngomong di atas 100. Setelah Mei. Gitu loh Mas Awalil ya, setelah Mei. Oke. Saya melihat, ya sama juga kayak kita kemarin ngomong kan, MSCI ini akan jadi acuan untuk para hedge fund masuk gitu. Ini Mas Awalil, biasanya itu juga jadi acuan dari penempatan order dari hedge fund di market. Ini saya ingin coba pelan-pelan agar benar-benar maksud literasi kita tuh nyampe. Nah, intinya adalah, begitu dia ngelihat misalnya harga minyak itu naik, maka kita harus lihat ordernya ini datang dari order fisik atau order hedge fund. Jadi kalau order fisik itu gini Mas Awalil. Mas Awalil Indonesia mau membeli stok minyak, belinya lewat bursa komoditas. Mas Awalil memang butuh fisik. 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan. Maka Mas Awalil mengambil posisi bid sesuai kebutuhan fisik. Nanti yang punya supply, yang punya barang fisik, dalam hal ini produsen migasnya, dia akan ketemu nih di sini. Tapi ada order sebetulnya saya nggak butuh fisik Mas Awalil. Saya cuma namanya tuh manage money. Jadi kita juga sekarang untuk meliterasi, ini yang disebut dengan commitment of trade data. Jadi memang gini Mas Awalil, pasar keuangan itu memang perlu transparan seperti kita ngomong itu. Jadi artinya bahwa yang punya order pun harus ada yang bisa diketahui secara informasi publik. Dia memang order fisik, dia memang order untuk ya tanda petik spekulasi. Ya, dan itu memang diumumkan oleh otoritas
Jadi dia tidak bermaksud menipu ya, memang begitu Ya dia. kan gini, fungsinya otoritas, Iya, mengatur. satu mengatur, kedua kan, ya seperti saya bilang tadi kan, kemarin kan, wajar, teratur, dan efisien kan. Wajar, teratur, dan efisien itu kan kuncinya transparansi. Iya. Jadi di Bursa Komoditas Amerika Serikat itu tiap Jumat, Mas Awalil, keluar namanya data COT, Commitment of Trade. Commitment of Trade. Nanti di situ ketahuan ordernya yang sekarang membentuk harga itu, dibentuknya tuh oleh siapa? Oleh fisik atau oleh yang manage money? Oleh fisik atau oleh manage money? Nah, kalau kita lihat posisinya itu sebetulnya yang posisinya manage money itu yang mengakibatkan si harga itu naik. Ini saya mau coba pelan-pelan, mudah-mudahan orang bisa ngikutin ya, karena ini terkait dengan bagaimana orang cari duitnya sebetulnya. Ya. Nah, ini dipicu oleh isu Trump yang silih berganti. Harga minyak itu pertama kali kalau kita bicara ke angka 90 itu dari order fisik. Memang butuh. Ya, jadi saya ingin menjelaskan dulu. Di bursa itu kalau harga itu naik, maka sebetulnya yang membentuk harga itu bid inisiator. Jadi gini Mas Walid, logika di pasar keuangan itu beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Kalau harga itu naik, berarti ada yang masang order jual setinggi-tingginya, kemudian menjadi trade dan jadi harga yang tercipta di pasar karena ada si bid inisiator yang masuk. Gitu loh. Jadi artinya bahwa kalau harga itu naik, itu diakibatkan ada bid inisiator. Tapi kalau harga itu turun, kan gini, kalau harga itu turun, kalau yang beli itu kan pasti pengen serendah-rendahnya. Yang jual nggak mau dong, setinggi-tingginya. Tapi kalau yang di atas ini, karena yang ngebidnya itu nggak ada, kering lah. Iya, ya. Dia turun ini ke bawah nih, ke order bid yang di bawah, match kan? Match. Jadi artinya kalau harga turun itu as inisiator, kalau harga naik itu bid inisiator. Nah, posisinya ke harga 90 itu akibat bid inisiator. Artinya memang angka itu menunjukkan, kalau ngomong fundamental lah gitu ya, berarti fundamentalnya itu memang orang yang membutuhkan minyak udah nggak bisa dapat barang karena yang jual maunya di 90. Tapi begitu dia keluar di atas 100, terutama ke arah 120 dan sebagainya, order COT dari bulan Maret sampai kemarin itu masih menunjukkan ordernya dari manage money, dari hedge fund. Jadi yang menjadi bid inisiatornya itu hedge fund. Nah, kemudian bagaimana sih posisi fisiknya? Dia nge-hedging, Mas Awalil. Karena dia juga takut kalau hedge fund itu naikin di sini, kemungkinan besar karena dia cuma cari selisih, bukan cari minyaknya loh. Iya, dia cari selisih. Nah, dia ini jelas cari selisihnya, bukan cari minyaknya. Ini harus dipahami nih. Jadi artinya, apa yang disebut dengan manage money dalam commitment of trade, dalam data COT itu, yang dimaksud itu adalah kalau manage money yang besar, berarti sebetulnya dia tidak butuh terhadap fisik komoditasnya. Yang dia butuhkan tuh cari selisih aja. Nah, yang punya barang fisik, kalau ini terlalu ketinggian, dia juga khawatir. Makanya dia juga menghedging, Mas Walid. Dengan posisi short dia gitu loh. Agar kalau nanti ini ke bawah itu nggak mengganggu harga fisik itu. Singkat cerita, Mas Walid, kalau kita lihat sebetulnya yang order fisik ini menjaga hedgingnya di berapa? Antara 80 sampai 100. Itu kenapa yang saya bilang tadi. Banyak orang membuat analisa di Mei ini kalau antara Trump dan Xi Jinping nanti ketemu dan kemudian membuat Selat Hormuz itu jadi tidak masalah karena Iran juga melunak. Ada 3 skenario. Kalau misalnya kembali ke 70, Fed rate itu akan agresif. Akan memotong suku bunga nanti. 80-90 melandai, nanti akan turun di sekitar November. 100. Makanya kenapa? Kenapa banyak orang membuat analisa konsensusnya 3 cabang ini, cuman sampai 100. Karena melihat flow order tadi, Mas Awad. Iya. Flow ordernya itu menunjukkan bahwa sebetulnya yang membuat di atas 100 itu selalu hedge fund.
Kemudian yang punya fisik nge-hedging di berapa? Di 100. Jadi kurang lebih kalau kita baca data itu kira-kira sebetulnya kalaupun top itu 100. Ya. Kecuali ada kejadian besar perang lagi misalnya. Gitu loh, ke 100. Secara analisis pasar begini sekarang. Nah, kemudian kita lihat gitu, dalam posisi ini ketika dia melakukan manage money, ketika order bid dia ke order ke minyak itu dia ngelepasin apa? Ngelepasin yang namanya US Treasury, Mas Awalil. Biar butuh duit ya. Jadi gini, kurang lebihnya tuh gini. Yeah. Mas Awalil sekarang pengen karena ngelihat momentumnya itu di energi, minyak, mau main di situ, butuh duit. Tapi mainnya juga jangka pendek, bukan mau main segala macam. Iya. Maka Mas Awalil kan harus melakukan relokasi portofolio. Iya, portofolio, iya. Ya. Gampangannya cari duit kas lah ya. Cari duit kas lah. Relokasi yang dilakukan itu adalah melepas US Treasury. Maka US Treasury-nya yield-nya naik, Mas Awalil. Amerika ya. SBN Amerika, yield-nya naik. Begitu dia menjual US Treasury, dia masukin ke order bid di minyak. Ya kan? Ini salah satu penyebab US Treasury-nya naik ya. Nah, ini saya ingin liatin nih angkanya nih, gitu ya angkanya. Jadi begitu dia sudah sampai ke angka US Treasury-nya mau nyentuh ke angka 4,5%, dibalikin lagi, Mas Awalil. Dijual lah yang di minyaknya. Beli lagi US Treasury. US Treasury-nya geser lagi ke 4,2%. Nah, dari situ secara analisa, Mas Awalil, kita bisa melihat berarti equilibrium, keseimbangan inflasi di Amerika Serikat, inflasinya berapa, yang bisa direspon dengan penyerapan lapangan kerja, yang bisa direspon dengan kenaikan upah, itu 4,5%, Mas Awalil. Batasnya di situ. Batasnya itu di situ. Berarti 4,67 ini bakal turun nih. Iya, kurang lebih nih. Secara teknis lah ya. Secara teknis. Jadi pasar tuh membaca. Oh, angka psikologisnya di 4,5%. Karena itu termasuk tinggi ya. Tinggi kan 4,5%. Nah, terus sekarang kalau kita mengatakan bahwa Fed rate-nya kan di 375. Iya. Berarti kalau dia belum bisa turun tensinya ke angka 4, 375 ini nggak mungkin. Iya. Makanya Mas Awalil, ada asumsi kalau harga minyaknya di bawah 70 baru masif. Iya. Karena kalau angkanya di bawah 70, berarti kan saya tidak membutuhkan lagi capital gain sekitar 4,5% lah kurang lebih. Karena harga minyaknya pun juga nggak setinggi itu lagi. Maka kan si US Treasury yield-nya pun akan turun. Dipegang lagi. Nah, Fed rate-nya pun akan turun. Nah, itu ya cara bacanya. Kemudian bagaimana orang membaca ini? Jadi ada pencalonan Kevin Warsh yang dicalonkan oleh Trump. Ketika dia testimoni di Kongres, dia ini pro pemikiran Trump. Trump ini sebetulnya pemikirannya hampir mirip dengan presiden kita. Pokoknya kalau bisa BI rate itu 0 gitu loh. Trump juga sama kayak begitu. Gitu loh. Tapi kan kalau jawaban Jeremy Powell, kalau Fed rate turun di tengah ekspektasi inflasi naik, maka US Treasury yield-nya naik gitu loh. Ya. Dan gap antara US Treasury yield dengan Fed rate yang terlalu lebar, itu menunjukkan tidak kredibel bank sentralnya. Harus dekat ya. Nah, itu kenapa perbedaan pendapat antara Jeremy Powell dengan Trump tuh di situ sebetulnya. Trump tuh menginginkan bahwa turunin. Dulu tuh di bawah 0,5%. Ya, pernah turunin. 0,2, 0,5. Turunin, makanya kalau kita lihat ketika Fed rate itu rendah, selalu terkait dengan politik energi, Mas Awalil. Oh, energi ya ininya ya. Jadi energinya memang dia tekan turun. Makanya ada asumsi dari market. Kalau Kevin Warsh pro terhadap penurunan Fed rate, kalau cara berpikir central bankers, berarti harga minyak harus turun. Makanya ada asumsi 3 skenario. Kalau betul harga minyak itu setelah pertemuan ini di bawah 70, maka betul nih, Fed rate itu akan turun. US bond juga turun. Akan turun. Jadi artinya market akan ya bergairah lagi lah, gitu ya. Jadi artinya nggak mengkompensasi inflasi. Nah, di sini Mas Awalil ada 2 insentif yang orang lihat di minggu ini sebetulnya. Pertemuan Trump dan Xi Jinping itu dianggap sesuai prediksi. Amerika butuh Cina, Cina butuh Amerika. Terlepas ada yang ngomong bahwa ini drama dan sebagainya, tapi kita lihat dulu on curve deh. Di permukaan, di permukaan itu pertemuan ini berhasil. Ketika pulang dari Cina, Trump ketika di doorstop sama wartawan dia bilang ini adalah
dalam sejarah historis yang besar, karena setelah ini kamu akan ngelihat Iran akan membuka Selat Hormuz, kita dengan Cina akan menjadi mitra. Lagi? Mitra dulu bukan kan? Ya, akan jadi mitra, ya kan? Nah, Harga minyak akan turun, betul. harga saham akan rally, dia bilang. Wah. Nah, saya ingin mengatakan Mas Awalil, sebetulnya di mana nih kegeeran sampai kemarin datang ke bursa itu, dia melihat, oh kalau Trump udah ngomong kayak gini, bakal oke. berarti minggu depan nih IHSG balik nih, karena udah rebound nih, gitu loh. Ada keyakinan itu. Mengikuti pola global. Follow the issue. Iya, follow the issue. Ya. Ya kan, follow the issue. Nah, dilalah Mas Awalil. Senin pagi, market Asia buka, Jepang membuang US Treasury. Oh, itu kaitannya dengan itu. Nah, ini kita harus ngelihat. Oh, jadi mereka pegang US Treasury-nya banyak ya? Yang pegang US Treasury banyak tuh Cina dan Jepang. Jadi Jepang itu pegang 21%. Cina itu 19. Jadi kalau nanti itu tuker-tukeran nih biasanya nih. Kalau nanti Cina 21, Jepang 19. Nah, saya ingin menarik Mas Awalil. Kita podcast waktu akhir tahun, saya bilang kan, 2026 stagflasi global. BI akan menghadapi posisi itu. Yang menarik adalah setelah pertemuan Trump dan Xi Jinping itu, Perdana Menteri Singapura memberikan pidato, tapi pidatonya bukan dia nggak ngomong di desa nggak pakai US dollar, bukan itu. Kalau itu presiden kita. Kalau Perdana Menteri Singapura, dia memberikan literasi. Jadi dari situ Mas Awalil, ya Perdana Menteri Singapura di hari Jumat lalu, dia bilang ini berita bagus, tapi pertemuan Jinping sama itu tadi. Tapi tidak semudah itu. Menurut dia, pembukaan Selat Hormuz itu tidak segampang itu. Dia bilang bahwa berdasarkan, ya dia dengan berbagai macam argumen literasi dia bilang ini worse than tahun 70. Lebih buruk dari tahun 70. Ya kan? Dan menurut dia, kita akan menghadapi era global stagflation. Jadi artinya apa? Secara global inflasi itu tinggi, pertumbuhan tertahan. Dia bilang kita harus siap dengan kondisi itu. Jadi pidato dia sebetulnya ke warga negara Singapura, sense of crisis. Kencangkan ikat pinggang lah. Jadi walaupun berita ini positif, tapi kurang lebih nggak semudah itu loh. Kita malah harus bersiap-siap untuk. Jadi ini mendiskon optimisme terhadap pertemuan itu ya, penjelasan dia. Penjelasan dia itu. Diskon lah kurang lebih. Saya Mas Awalil, tahun 2023 di salah satu TV, ketika waktu itu kan masih rame-rame calon-calon lah ya. Saya udah mengatakan faktor BOJ, Bank of Japan, akan menjadi currency risk. Kenapa Mas Awalil? Karena Jepang ini dulunya tahun 70 sama 80 itu Amerika tuh perang dagangnya sama Jepang. Makanya walaupun Perdana Menteri Singapura nggak bicara ini ya, karena dia Perdana Menteri ya. Kalau saya kan bicara terang-terangan aja. Dia kan sebetulnya ingin mengatakan bahwa ini ada persoalan keseimbangan yang dulu pernah diciptakan ketika Amerika Serikat dengan perang dagang dengan Jepang. Dan kemudian Jepang menjadi sekutu barunya, dan sekarang Amerika Serikat seolah-olah mengulang lagi dengan Cina. Cina jadi sekutu barunya, kurang lebih kalau saya bahasa saya, bukan bahasa Perdana Menteri Singapura. Kalau bahasa saya, Jepang bereaksi dong. Jepang bereaksi, seolah-olah kan gua ditinggalin nih. Teman lama ditinggalin gitu, teman baru. Gampangannya begitu. Gampangannya gitu. Ya kan? Gampangannya kan begitu. Jadi cara bacanya adalah, jadi begitu saya menyimak pernyataan Perdana Menteri Singapura, ini dia paham peta. Bacaan saya dia melihat justru walaupun ini kelihatan ada sekutu baru, tapi kelihatannya sekutu lamanya nggak puas. Dibacanya begitu oleh bacaan saya ketika saya dengerin Perdana Menteri Singapura. Ada kemungkinan Perdana Menteri itu begitu pikirannya ya. Dan kalau kita lihat begitu Senin dengan Jepang, Bank Sentral Jepang melepaskan US Treasury, institusi keuangan Jepang melepaskan US Treasury. Ya Mas Awalil ya. Artinya bacaan itu benar dong. Signifikan melepasnya. Banyak. Dari 4,4 jadi 4,67 itu kan gede justru banget poinnya itu. Mas Awalil,
melewati angka yang selama Ya, ini di-manage 4,5 ke bawah ya. di-manage oleh hedge fund di Amerika Serikat dengan The Fed mungkin di 4,5. Ini lewat Mas Awalil. Lewat, iya. Lewat di Dan 4. kita belum tahu sampai hari ini tadi Masih jual dia tadi. Dia masih jual. Ya kan? Iya. Itu juga yang menjelaskan kenapa di Asia market emas juga turun. Iya. Ya kan? Tapi kalau di Jepangnya sendiri kok juga naik bondnya. Oh, karena dia tukar dengan bond sendiri bagaimana? Gini, kalau itu saya dari waktu 2022 ketika The Fed itu melakukan normalisasi kebijakan, Jepang itu kan juga ada masalahnya. Iya. Nah, Bank Sentral Jepang pada waktu itu mengatakan bahwa kita akan keluar dari pakem moneter kita yang sudah kita pegang sejak lama, yaitu negative interest rate. Iya. Yang tadi Mas Awal bunga acuannya negatif. Ya, Nah, karena kita juga akan melepaskan bunga acuan yang negatif, maka kita akan melakukan normalisasi juga terhadap neracanya BOJ. Jadi Mas Awalil, kalau selama ini selalu dikatakan oleh beberapa pihak, terutama pejabat kita, Jepang itu debt to GDP rasionya itu 200%. Oh, 250 malah. 250. Itu tuh 84% itu ada di BOJ. Iya, dipegang sendiri. Itu yang mengakibatkan negatif interest rate. Saya ingin menjelaskan gini Mas Awalil. Mengapa dia bisa melakukan negatif interest rate? Mengapa Amerika Serikat juga bisa pakai politik bunga rendah Fed rate? Kalau Amerika Serikat tadi kan dengan menekan inflasi dengan yang namanya harga energi. Jepang nyimpen duit dia negatif. Lah kalau nyimpen duit negatif, mana mau orang nyimpen duit kan? Nah dia bilang, memang kamu nggak nyimpen duit di saya, kamu nyimpennya surat berharga pemerintah. Jadi sebetulnya konsep quantitative easing siapa pelopornya? Jepang. Jepang mempelopori ini kapan? Setelah dia ketemu win-win dengan Amerika Serikat tahun 80-an ya. Tahun 85 masuk ke SDR IMF. Dan ini menjadi energi likuiditas di Asia. Makanya saya ketika Gubernur Bank Sentral Jepang di 2022 memberikan sinyal akan keluar dari pakem zona interest rate negatif. Jadi nggak mendadak dia ini sebenarnya. Enggak, saya boleh dicek jejak digital saya. Jadi jangan juga dibilang bahwa kita cuman anti, kita nggak ada urusan sama siapa yang memerintah, kita ngeliatin sinyal. Saya di 2023 di salah satu TV saya mengatakan hati-hati loh, siapapun presiden terpilih akan menghadapi currency risk. Iya, dan tadi gambarnya pelan tapi pasti ya Jepang. Jadi saya ingin menjawab yang Mas Awalil tadi, kenapa Jepang juga pelan-pelan naik ya. Itu udah dimulai duluan Mas Awalil. Dimulai duluan oleh dia karena dia ingin keluar dari zona negatif interest rate. Surat utang pemerintahnya dia jual, normalisasi. Naiklah sampai ke 2,4. 2,7. 2,7. Ya kan? Itu peristiwa yang dia lakukan sejak 2000. Tapi yang perlahan naiknya. Dari 1,1. Kalau yang sekarang dia melepaskan US Treasury-nya. Yang dipegang oleh Bank of Japan-nya. Iya, Bank of Japan maupun institusi keuangan Jepang. Oh, institusi keuangannya juga. Dilepas sama Dan dia. signifikan lah itu karena mempengaruhi harga langsung. Kan kalau tadi kan kalau hedge fund kan seperti saya gambarkan Mas Awalil. Dia cara mainnya minyak dinaikin, minyak turunin, US Treasury kan. Jadi saya selalu mengatakan ini mas sebenarnya udah kebaca nih. Setiap ke 4,5 diturunin lagi harga minyak. Jadi artinya angka 4,5 itu angka yang di-manage. Tapi kan kalau Jepang kan dengan dia sekarang keluar dari angka 4,5, sinyalnya bisa kita baca. Jepang emang marah juga kayaknya. Padahal kan dia boleh dibilang sekutunya Amerika kan. Kurang lebih kan begitu ya Mas Ini Walid? bisa jadi baru gertakan ya. Dia masih pegang banyak nih. Kalau masih dengan kata lain kan ya dia juga. Jadi ini cari keseimbangan baru. Cari keseimbangan baru semua. Yang menariknya Mas Walid di Senin kemarin, begitu kita udah sholat Isya, udah apa gitu kan bursa di Amerika, pasar keuangan Amerika Serikat sama Eropa buka kan? Jerman juga ngelepasin US Treasury. Oh, Jerman juga? Ya, dan Jerman juga memulai normalisasi neraca bank sentralnya. Jadi hari ini itu Mas Awalil, 3 nih, Treasury yield-nya Jerman naik tertinggi sepanjang sejarah. Jepang juga. Amerika juga. Iya, mereka ya paling nggak setahun ini paling tinggi. Jadi apa yang dimaksud dengan global stagflation? Artinya 3 negara ini memproyeksikan di depan kurva inflasi, Mas Walid. Nah kalau inflasinya udah setinggi ini, stagflasi. Sektor real sulit bergerak.
Meskipun mau Fed rate-nya rendah kek, BI rate-nya rendah karena kek. di treasury-treasury-nya memberi imbal hasil yang tinggi. Jadi artinya kalau treasury yield-nya di angka ini, Ya ini di masing-masing negara ini. artinya sebetulnya global inflation. Kenapa juga Perdana Menteri Singapura? Ya, kita kadang-kadang boleh juga kan, jangan-jangan nyontek podcast kita karena kita bilang juga kan bahwa 2026 stagflasi. Jadi kalau kita lihat di sini sinyalnya sampai hari ini 3 negara besar menunjukkan intensi, ayo kita bermain stagflasi. Adu kuat. Ya, mereka mendahului kurva ya. Head the curve ya. Adu kuat. Nah, dari sini Mas Awalil, cara bacanya gimana? Jadi kalau semua bank sentral melakukan adjustment yield, normalisasi neracanya, the Fed menormalisasi neraca, mengadjust yieldnya dari tadinya cuman 1, sampai ke 4,5 tadi, 4,2. Bank sentral Jepang dari negatif sampai ke 2,9. Jerman kalau nggak salah sekarang udah di 3, sekian lah. Semua mengadjust yieldnya. Artinya kalau kita baca apa? Memberikan kompensasi terhadap inflasi di depan kurva, bukan oleh suku bunga bank sentral, tapi oleh bond. Jadi kurang lebih kalau besok mereka ingin menerbitkan bond baru, itu acuannya, patokannya itu ya. Susah dong kita dapat di kita. Sekarang kita lihat Mas Awalil, kita lihat, akan kita bisa putar lagi. Kita mungkin termasuk salah satu yang memberikan data bahwa sebetulnya asing itu tinggal 13%. 12,5 sekarang. 12,5. Jadi sebetulnya di saat mereka melakukan normalisasi, dia buang SBN kita, BI kebalikannya. Serap. Jadi kalau orang lepas, BI menyerap SBN kita. Dibantulah oleh bank domestik, dibantulah oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga akhirnya asing tinggal 13, barang di lokal. Alasannya untuk stabilitas. Stabilitas. Sekarang Mas Awalil, apa konteks ucapan Gubernur BI Peri Warjio? Dia mengatakan, kurang lebih, kalau saya ingin memberikan bahasa sederhana, hidup ini pilihan Pak Jenderal. Nggak bisa dapat semuanya. Nggak bisa dapat semuanya. Kalau Anda menginginkan yield surat utang kita itu terlihat stabil, di 6,5-an. Di 6,5 sampai 7 itu, harganya juga stabil di angka 100-an, 99 sampai 100. Maka harga yang harus kita bayar pelemahan nilai tukar. Logis ya. Logis. Kan gini loh, di tengah semua orang melakukan repricing sehingga yield itu naik, kita nahan. Harga kembali repricing ya. Kita nahan. Kalau kita nahan, berarti kan sebetulnya, ini kita nahan. Saya ngelihat kemarin di salah satu TV pas di doorstop, Menteri Keuangan Purbaya bilang, Pak, bond stabilization fund itu gimana strateginya? Dia bilang, ya kita masuklah. Kalau kita masuk, nanti asing masuk, kita memberikan ruang capital gain. Dia bilang gitu. Jadi kurang lebih kalau menurut saya di situ, dia seolah-olah memberikan capital gain dari harga beli harga jual, bukan dari yield. Nggak jelas juga, karena kan doorstop dia juga. Terus begitu oleh wartawan didesak, gimana Pak teknisnya? Oh nggak boleh dong, saya nanti ketahuan kan gitu ya. Tapi intinya bahwa cara berpikir dia, berarti dia juga punya satu pikiran yang sama dong. Harus ada kompensasi lain. Kalau tidak mau dalam bentuk yield, kompensasi lain kan? Dijual beli harga. Jual beli harga kan? Nah, menurut saya gini Mas Awalil, kenapa sekarang juga kita bisa lihat, kenapa saham kita meluncur terus? Mas Awalil, kalau sekarang saya baru mau melakukan adjustment yield aja sedikit dengan lepasin SBN, sama BI diserap lagi. Apalagi nanti kalau ada stabilization ini lagi juga. Artinya, repricing ini dengan kata lain, dicekek. Tidak bisa mengambil gain dari perdagangan bond. Nggak bisa. Sementara saya melihat di globalnya semua melakukan adjustment yield. Jalan satu-satunya buat saya, artinya apa? Ya hajar sahamnya. Atau pergi sekalian nantinya. Atau pergi. Cuman kan. sebelum ke sana dulu. Enggak, kalau menurut saya sih intinya tadi sebelum kita tapping ada sebenarnya analogi yang bagus dari Mas Awalil. Ya kan?
Jadi kadang-kadang kita itu memang dikurusin dulu. Iya, iya. Setelah kurus, digebukin lagi. Karena kita sumber Sumber susunya. Sumber kan? susunya. Jadi artinya nggak mungkin. Nggak mungkin dibiarkan mati lah. Saya nggak percaya bahwa orang tuh pada akhirnya keluar dan sebagainya. Jadi teori kapitalisme, yang tadi kita bicarakan sebelum kita tapping itu yang dari masa awal itu tepat. Iya. Kapitalisme ya selalu begitu. Dia nggak mau juga Indonesia hancur lebur. Nggak mau. Nggak ada sumber susunya dia. Makanya coba kita lihat semua negara yang juga ada sekarang banyak beredar video ketika Presiden Prabowo belum jadi presiden kan. Kalau untuk menghancurkan satu negara, kata Lenin, hancurkan mata uangnya. Gitu kan. Tapi kan dari sejarah krisis di negara-negara yang mata uangnya hancur ini, negaranya tetap ada kan. Iya. Dipulihkan lagi. Dipulihkan lagi dengan segala macam itu. Jadi Brasil, Argentina, Meksiko, semua negara-negara ini. Jadi kalau menurut saya, Mas Awalil, ini itu sebetulnya baru dalam tahapan. Kalau sekarang saya di negara lain, dalam US dollar, US Treasury, dapat 4,6%. Masa saya di rupiah cuma dapatnya 6%? Rupiah lagi. Rupiah. Agar saya bisa menyamakan dengan 6% ini, rupiahnya dong dilemahin. Iya. Tapi bagaimana caranya saya melemahkan rupiah? Pakai SBN. Kalau SBN-nya selalu distabilisasi. Iya. Kalau di saham, SBN ini free float-nya kecil gitu. Iya, free float-nya kecil. Makanya sama dia, untuk dia melakukan repricing terhadap rupiah, pakai saham. Makanya sahamnya ke bawah terus, Mas Walil. Jadi saya kalau sekarang ditanya, sampai kapan saham ini akan gini? Sepanjang fokus Komite Stabilitas Sistem Keuangan kita, yang namanya stabilitas sistem keuangan itu, harga SBN yang bisa kita tahan di level tertentu, saham tetap volatil. Saham akan terus diginiin. Rupiah juga. Rupiah juga. Jadi kita bisa memilih seolah-olah kita mengatakan bahwa kita lihat nih, SBN kita stabil, yield kita bagus. Iya. Tapi harganya. Tapi harga yang harus Anda bayar pelemahan nilai tukar Anda. Dan saham juga bisa kemungkinan. Jadi saya kalau ditanya, kenapa saham ini meluncur terus? Karena SBN nggak bisa dipakai. Makanya saya selalu mengatakan, saya nggak masuk di logika saya. Kalau Menteri Keuangan mengatakan bond stabilization fund, karena untuk membuat rupiah itu menguat, karena menurut saya tidak terjadi tekanan as inisiator. Iya. Terhadap bond. SBN ini stabil banget. Orang free float-nya kecil lah, gampangannya asingnya cuma 12,5%. Tapi Mas Awalil coba kita lihat apa yang dikembangkan dalam narasi. Nanti mungkin Mas Awalil lebih assessment tentang fiskalnya ya. Iya. Narasinya aja, saya ingin mengambil narasinya aja. Narasinya dari Menteri Keuangan Purbaya terhadap APBN April ini, Indonesia keluar dari negara gali lubang tutup lubang. Terus sekarang yang ribut di market sebetulnya kan penguatan negara, dalam hal ini ya penerimaan negara dengan segala macam. Meningkat. Sebetulnya Mas Awalil, pemerintah mulai menyadari, kalaupun yield ini saya tahan, kalau saya tidak membutuhkan hutang baru, sebetulnya nggak ada apa-apa. Iya. Tapi kalau saya membutuhkan hutang baru, pasti ya. Makanya saya ada beberapa yang nanyain ke saya, teman-teman media. Kenapa kredit default swap kita naik? CDS ya. CDS naik, padahal yieldnya cenderung stabil. Iya. CDS itu risiko ya. Risiko. Saya selalu menjawab ke teman-teman media, kan CDS itu tidak linear variabel. Dia juga melihat variabelnya terhadap variabel nilai tukar. Iya, nggak cuma semata-mata. Dan variabel lain yang dilihat itu apa? Indonesia akan ada 2 kebutuhan hutang baru. Revolving hutang lama yang jatuh tempo, dan hutang baru kebutuhan defisit. Jadi kalau Indonesia pada akhirnya masuk juga ke pasar surat utang, kemungkinan default karena yieldnya ditahan. Jadi kurang lebihnya tuh bacaannya gini loh Mas Awalil. Saya menunjukkan kuat nih, tapi sebenarnya saya nggak kuat. Mas Awalil tuh udah tahu. Adu stamina aja. Nah, dalam ukuran saya mengukur stamina Mas Awalil, saya tuh mengukur Mas Awalil itu kelihatannya aja gaya. Padahal sebetulnya udah ngos-ngosan. Sehingga sih begitu saya ditanya, kita gimana nih? Oh, defaultnya gede nih. Oh, tapi dia masih seger, Pak. Kelihatannya aja. Kurang lebih gitu loh Mas Awalil. Kurang lebih gitu loh. Tapi Pak, itu cek angka yieldnya masih stabil. Ya, tapi kamu ceknya darah siapa aja yang pegang. Yang pegang. Inilah
Kurang lebih itu Iya, dengan bahasa sederhana tuh saya ingin mengatakan gitu. Jadi artinya kita memberikan persepsi positif satu sisi, tapi orang membaca. Iya. Stamina kita Dan udah mereka naik. punya data juga. Oh iya. Pelaku besar-besar itu punya analis. Ya, jadi artinya ini makanya rupiah ditekan terus ke atas. Iya. Pakai saham. Nah, jadi bahasa Pak Peri kurang lebih sebetulnya Pak Peri ingin mengatakan Iya. kalau sekarang kita ingin rupiah kita menguat agar ada cash inflow, Iya. berarti kan sebetulnya BI harus juga melakukan normalisasi. Iya, mengurangi pegangnya pada surat utang. Iya, atau BI tidak disuruh untuk terus menstabilisasi. Oh. Sehingga akhirnya ada koreksi yield kan Mas Tapi Awalil? yieldnya akan naik dong. Yield naik, begitu yield naik, orang akan masuk kan? Masuk. Kan gini loh Mas Awalil. Kalau Bisa harga 8 dong Nah, yieldnya. kalau harganya misalnya misalnya harganya turun nih, dibiarkan tidak distabilisasi. 98 gitu. Ya mungkin ke 92 lah anggap aja. Wah, ekstrim juga nih. Ya anggap aja ke 92. 92 tuh sampai 9 dong. Ya, jadi sekarang kan rata-rata SBN kita 99 kan. Anggap aja ke 92. Ke 92 itu yieldnya katakan aja, karena 92 tuh angka terendah harga kita Mas Walid. Oh, pernah terjadi. Di 2016, 2018 sama 2020. Itu yieldnya ada di 8,4 sama 9. Oh iya benar. Berarti benar ya. 8 sampai 9. 9. Jadi anggap saja situ. kita memberikan ruang untuk ke situ. repeat ke situ. Ya kan? Iya. Nah, begitu sampai ke 8 ke 9 itu beli orang Mas Awalil. Iya. Surat utang kita itu menjadi menarik lagi karena memberikan yield 9%. Sesuai dengan hitunganku tadi. Iya. Volatility-nya kalau dihitung, kita itu ada di 9. Iya, orang portofolio bisa ngatur lah ini. Nah, jadi sebetulnya kalau menurutku, begitu misalnya si yield-nya di-adjust, anggap saja ngikutin suku bunga volatile yang tidak 20 hari ya. Iya, Kalau iya. Pak Peri kan kemarin ngomong 20 hari. Kalau saya ngelihatnya dari mulai Ya, sekitar 2,5 bulan lah. ya 2 bulan setengah, itu adanya di 9-an. Iya. Berarti kan kalau kita sekarang ingin mengacu ke bunga ini, Iya. yield harus kita biarkan melebar ke 9 kan. Begitu harganya turun di situ, asing tuh masuk Mas Awalil karena dia menganggap yieldnya sudah 9. Itu kenapa Pak Peri mengatakan ada inflow lagi US dollarnya. Jadi artinya rupiah bisa menguat. rupiah bisa ke 17.000 menguat. bahkan di bawahnya sedikit. IHSG bisa Ya IHSG mungkin tergantung faktor lainnya. ya karena bank sentral kita memang kalau saham nggak boleh kan. Nggak boleh. Yang dia boleh stabilkan kan Tapi SBN. ini kan memberi isyarat pasar juga. IHSG kemungkinan rebound jadi ada juga toh. Ya kalau IHSG sekarang dihantemin terus karena masalahnya Tidak. untuk memberikan tekanan terhadap rupiah hanya bisa pakai saham. Iya. SBN-nya dikunci gitu loh Mas Awalil. Jadi kalau kita baca pernyataan Pak Peri itu sebetulnya kondisi ini menggambarkan global ini mengadjust yield semua. Iya. Kita menahan yield. Ya kalau kita benar-benar gini loh Mas Awalil, kalau misalnya kita tuh rezimnya devisa kontrol, Iya, bisa. bisa kayak Cina. Iya. Ya kan nilai tukarnya dia bukan devisa bebas kan. Tapi kalau untuk kontrol itu kita butuh devisa yang sangat kuat. Ya, makanya besar. ide ini dimulai kan dengan DHE, dengan membentuk Jadi badan semi kontrol. dengan membentuk badan ekspor. Iya. Jadi tujuannya apa? Yield ditahan. Untuk intervensi pasar ini, falas masuk itu bukan dengan membuka yield. mau niru Cina lah kurang lebih lah. Jadi mau niru Cina bahwa Jadi sebetulnya masuk akal juga sih. mau niru Masuk Cina. akal Masuk juga. akal. Kita apresiasi dulu Kita lah. mencoba mencari devisa tanpa harus mengorbankan stabilitas bond SBN. Nah, ini caranya gini-gini Ya. Jadi kita perlu fair juga. Ya. Dari sisi ide dan pemikiran, Itu masuk akal. ini pemikirannya penguatan negara. Jadi kalau sekarang orang ngelihat apa yang ditempuh dari narasi Iya. APBN kita April Iya. dan juga narasi yang sekarang diributin pasar tentang badan stabilisasi itu, sebetulnya kita menuju ke arah state capitalism, Devisa kontrol. devisa kontrol, Minimal semi kontrol. ini semi kontrol. Jadi artinya kita akan meniru langkah stabilisasi sistem keuangannya, suku bunga yang terkendali, Ya. kebutuhan inflow-nya bukan dari menggerak-gerakan ini, Bukan menggerakkan SBN. tapi dari supply falas dari devisa hasil ekspor, Iya. seperti yang Cina lakukan. Atau ya yang pakai aparat penegak hukum dipajak segala macam itu kan gitu loh. Jadi itu yang akan nimpalin. Apakah kita memulai perubahan permainan di tengah kita terlalu dalam sistem devisa bebas? Jadi timingnya tepat enggak kan? Ya itu kan.
Jadi satu sisi, dari sisi pemikiran, dari sisi mazhab, kan banyak nih sekarang yang nulis nih, antara majalah ekonomis dibahasnya Prabowonomics versus neoliberal. Saya ingin memberikan gambaran, secara mazhab ya, tapi secara kita lihat, kita kan harus jadi orang rasional, Mas Walid. Apakah sekarang kita dengan membuat kayak gini, kita sudah coba punya kemampuan mengambil alih permainan? Saya mungkin ingin di akhir ini mengatakan apa yang dikatakan Sun Tzu, Mas Walid. Sun Tzu selalu bilang gini, kalahkanlah musuhmu dengan energi terbesarnya. Dan menurut pemahaman saya, dari saya membaca-baca soal Cina gitu ya, tentang dari mulai Xiaoping, revolusi kebudayaan, dan salah satu gubernur bank sentral yang saya kagumi itu namanya Zhu Zichuan, Mas Walid. Itu adalah gubernur bank sentral Cina. Saya kagumi itu apa? Saya banyak mengikuti pemikiran dia. Ya. Kenapa saya mengikuti pemikiran dia? Karena dia itu menjelaskan juga Ben Bernanke itu gimana, Alan Greenspan itu gimana. Sehingga kalau saya baca, walaupun bahasa Cina ya, saya ditolong teman juga nerjemahin gitu loh. Jadi saya itu dari membaca, kalau dia memberikan kuliah umum di Cina, itu saya bisa tahu Ben Bernanke, bisa tahu Alan Greenspan, bisa tahu dia juga gitu. Jadi artinya orang yang termasuk, kan orang suka banyak nanya tuh ke saya, kalau mau belajar soal ini, belajarnya apa? Ya saya kasih tips nih, kalau mau ya, cuman nggak di Google nggak ada, harus carinya pakai Baidu, Google-nya Cina. Nggak ada di Google. Dan nanti bahasa Cina, ya Anda harus cari orang yang ngerti bahasa Cina. Jadi Zhu Zichuan itu menurut saya orang yang memberikan kontribusi luar biasa terhadap perbedaan dua mazhab ini, antara devisa bebas dan devisa kontrol. Nah, kalau saya baca tulisan Zhu Zichuan itu, Mas Walil, itu Sun Tzu. Jadi dia itu merebut permainan itu dengan energi terbesar Amerika Serikat sendiri, energi terbesar kapitalisme. Jadi dia bagaimana dia menjelaskan kapitalisme tuh gini loh mikirnya. Makanya kita tuh harus begini. Setelah mereka gini, kita rebut permainannya. Nah, menurut saya kalau yang ditempuh pemerintah sekarang, mohon maaf nih, ide benar, tapi caranya kayak jagoan gitu loh, Mas Walil, gitu loh maksud saya. Seolah-olah kita punya sumber daya tak terbatas. Tak terbatas, seolah-olah benar-benar negara kaya, negara ini loh. Karena kalau saya baca beberapa literatur yang saya baca dari tulisan-tulisan Zhu Zichuan, dia nggak gitu kok. Dia juga persiapkan sumber daya yang dimiliki. Dan yang paling penting, Mas Walil, titik pokoknya itu apa? State capitalism kuncinya apa? Kredibilitas penyelenggara negara. Integritas, dan itu dimulai oleh Deng Xiaoping. Di mata rakyatnya, di mata pelaku bisnis. Jadi artinya nggak ada ampun terhadap korupsi. Sehingga artinya apa? Begitu state capitalism diyakini bahwa orang itu bekerja untuk negara, bukan bekerja untuk dirinya, bekerja untuk partainya, kan begitu loh. Jadi state capitalism itu menurut saya ada prasyaratnya. Boleh jadi kita sekarang punya ide itu, tapi mohon maaf kalau kita lihat di MBG aja masih ada korupsinya. Di KDMP aja kita masih dengar kontraktor dibayarnya setengahnya dari yang harus dia tanda tangan. Menurut saya itu bukan state capitalism. Itu mengatasnamakan state capitalism untuk bagi-bagi juga, Mas Walil. Jadi crony capitalism juga. Crony capitalism. Jadi saya ingin, cara baginya aja yang beda. Saya ingin mengatakan, udahlah kita nggak usah debat mazhab. Nggak usah debat. Katakanlah mazhab yang dikatakan Prabowonomics melawan neoliberal benar, tapi izinkan kita juga mempertanyakan pelaksanaan Prabowonomics. Apakah pelaksanaan itu sudah menempuh prasyarat-prasyarat untuk merebut permainan neoliberal, gitu loh, Mas Walil. Jadi kalau menurut saya situasi kayak gini akan masuk ke episode baru nih, adu stamina nih. Nah, itu kan kuncinya ya. Kuncinya. Jadi artinya, oh mau gitu, jagoan nih. Ayo deh. Gitu loh. Nah, jadi kita tunggu terpaksa ini. Kan banyak yang mengatakan ekonomi kita salah urus gitu kan. Ya saya ingin mengatakan secara mazhab, secara pemikiran kita harus hargai. Pemikiran apapun, kalau dia konsisten untuk kesejahteraan rakyat akan benar. Jadi saya juga ingin mengatakan, Mas Walil, kalau sistem kapitalisme dilakukan dengan benar, diikuti oleh sistem jaminan sosial, ada hasilnya. Ada hasilnya.
banyak contohnya negara-negara. Negara-negara Skandinavia kan. Tapi Cina juga mencontohkan cara lain Iya. kan. State capitalism, Iya. devisa kontrol dan sebagainya. Bisa nggak jadi negara besar? Bisa. Jadi ujungnya artinya apa? Iya. Mazhab ini soal pilihan. Pilihan. Dan harus konsisten. Konsisten. Dipenuhi prasyarat-prasyarat dan Prasyarat-prasyaratnya. konsisten melaksanakannya. Iya. Nah sekarang menurut saya, Iya. kalau cuman ide, Iya. gini, Ternyata kita pergi juga cari orang beli bond ke luar negeri. coba Mas Awalil, mungkin perkataan Bung Hatta tahun Iya. 1955 tentang otonomi bagus loh. Iya, iya. Menurut Bung Hatta, revolusi itu hanya akan berhasil kalau pemimpin yang memimpin revolusi tahu kemana arah revolusi dan dia bertanggung jawab memimpinnya. Iya. Jadi kalau sekarang kita ingin melakukan game changer, Iya. berarti semua prasyarat-prasyaratnya harus terpenuhi. Hmm. Kalau enggak, menurut saya kita akan menghadapi episode lawan kita juga akan tahu bahwa Anda belum kuat Iya. untuk menjalankan keyakinan Anda. Nah, jadi dalam titik ini saya ingin mengatakan dua hal yang akan terjadi ke depan. Kelihatannya secara geopolitik belum selesai ini. Hmm. Bahkan Trump juga udah nge-tweet lagi. Dia bilang Iran nih harus segera nih. Kalau enggak kita akan seperti ini. Artinya asumsi dia kalau dia deal sama Cina dan Cina sebagai buyer terbesar bisa ngatur Iran nggak terpenuhi juga loh. Iya, 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 iya. Ya kan? Artinya kan Iran sendiri kan sekarang malah membentuk badan Hormuz padahal setelah pertemuan ini. Yang dia mau narikin Vivi dari Jadi ini panjang lah cerita panjang. masih. Kedua, respon sekutu lamanya kan. Iya, Jepang tadi. Jepang, Jerman. Nah, sekarang kita lihat indikator di pasarnya sudah jelas. Iya. Yieldnya obligasi Amerika naik, yieldnya obligasi Jerman naik, yieldnya obligasi Jepang naik. Artinya, kalau sekarang kita mau cari utangan, nggak murah. Nggak murah. Iya. Kalau nggak mau pakai utang, pakai apa? Iya. Pakai penerimaan. Kalau pakai penerimaan, iklim investasi menjadi negatif. Orang diperas lah ya, pajaki lebih Jadi, banyak. dalam titik ini, kita cuma melihat aja. Kita dialami oleh dua tekanan. Tekanan global stagflasi. Tekanan yang kedua adalah tata kelola. Iya, tata kelola itu ujungnya. Ya, kita berharap Ya. bahwa semuanya bisa kita atasi dengan baik. Tapi ada kalanya kita itu harus bisa kayak Sun Tzu tadi, menurut saya. Ya. Ada kalanya kita itu lebih baik kita itu sebetulnya kelihatannya lembek, tapi sebetulnya kuat. Iya. Daripada kelihatan kuat, tapi sebetulnya lembek. Gitu aja masalahnya. Ya, begitu ya pemirsa, kita kali ini bincangnya panjang lebar. Ada beberapa hal nanti yang akan kita perdalam di sesi-sesi berikutnya. Tapi saya tidak pernah bosan menyampaikan kepada pemirsa saya pendapat Mas Yanwar maupun pendapat saya adalah pandangan kami sebagai ekonom. Ya bisa kita berbeda pendapat, Ya, belum tentu juga prediksi-proyeksi kita benar ya. Justru gini loh Mas Awalil, mungkin kita juga harus clearkan ya. Kita juga tadi mengatakan gini loh cara berpikirnya Iya, Pak Peri, cara berpikirnya Iya. Pak Purbaya. Jadi sebetulnya kita membalancekan aja. iya, Bahwa kita juga kemudian ada pilihan keyakinan kita, ya itu namanya ekonom ya. ekonom. Tapi maksudnya kalau buat pemirsanya, ya simak aja. Simak aja. Simak dalam artian kalau kita gini ngelihatnya, kalau pemerintah gini. Iya. Gitu. Gitu ya, mudah-mudahan bisa menambah informasi, wawasan, syukur-syukur, dan juga bisa pengambilan sikap dari pemirsa kita terhadap kehidupan sehari-harinya. Kita selalu berharap kehidupan yang lebih baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa, dan untuk seluruh umat manusia.